Latihan 10.000 jam nggak akan ada gunanya kalau kita nggak latihan dengan purposeful. Ini adalah premis dari buku Peak, karya Anders Ericsson dan Robert Poole. Selamat datang di episode baru dibacain, tempat gue ngulik buku-buku yang berdampak dan udah mengubah hidup gue. Semoga bisa mengubah hidup lo juga. Buat yang belum tahu, kalau nggak ada profesor yang nulis buku Peak ini, nggak ada itu bukunya Malcolm Gladwell yang terjual jutaan kopi. Bahkan kalau lo baca reviewnya di Goodreads, ratingnya lebih tinggi daripada bukunya Malcolm Gladwell. Very interesting, right? Let's dive into it. Banyak banget buku soal gimana cara belajar skill baru, tapi buku ini nggak bisa lo skip karena ini berdasarkan riset 30 tahun soal keahlian manusia yang belajar dari expertnya para experts. Buku ini nggak percaya kalau kita itu lahir dengan bakat bawaan. Bakat atau potensi itu bisa dikembangkan lewat kerja keras dan latihan yang terfokus. Ingat kata kuncinya terfokus. Di mana? Di luar dari comfort zone kita. Bahasa kerennya, deliberate practice. Tapi gue gak punya bakat musik, Mas Rup. Gue tone deaf. Dari kecil gue gak suka matematika. Kayaknya gak bakat gue hitung-hitungan. Olahraga apapun yang gue coba semuanya gagal. Gak atletis nih gue. Ya kalau kata Ericsson and Poole, alasan-alasan macam ini tuh gak valid. Karena risetnya udah nunjukin kalau otak kita sangat bisa beradaptasi ke dunia luar. Dengan cara gimana? Latihan dan punya mindset yang benar. Apalagi kalau kita punya motivasi yang terus-menerus datang dari dalam, kita bisa menguasai apapun. Catat teman-teman ya. Keahlian bukan soal besaran potensi yang kita dapat waktu kita lahir, tapi dari apa yang kita lakukan dengan potensi yang kita punya itu. Saya ulang. Keahlian bukan soal besarnya potensi yang kita dapat waktu kita lahir, tapi apa yang kita lakukan dengan potensi itu. Nangkep? Catat, screenshot. Akan ada 3 bahasan utama yang super practical dan applicable dari buku ini. Langsung aja gua bahas dari yang pertama. Bukan 10.000 jam of practice atau latihan, tapi 10.000 jam purposeful practice. Ada 2 jenis latihan menurut buku ini, naive practice and purposeful practice. Naive practice ini berarti kita melatih hal yang sama selama 10.000 jam diulang-ulang terus. Ibaratnya kayak lu punya CV di LinkedIn tulisannya, pengalaman saya 5 tahun mengerjakan sosmed. Tapi 5 tahun itu mengerjakan hal yang itu-itu saja. Tidak ada hal baru yang lu kerjakan setiap harinya. Nggak ada improvement juga selama 5 tahun tersebut. Yang kita capai jadi cuma level acceptable, level rata-rata, level basic. Nggak di atas rata-rata. Di sini skill kita stagnan dan mau nambah latihan berapapun gak akan meningkat. Makanya ada yang namanya purposeful practice. Fokusnya adalah kita pengen mencapai sebuah goal yang spesifik dan gak ambigu. Kalau kata Ericsson and Poole, the key is to take that general goal, getting better, and turn it into something specific that you can work with a realistic expectation of improvement. Intinya adalah kita pecah goal-goal besar kita menjadi goal kecil yang lebih mudah tercapai, dan setiap sesi latihan langsung kita dapatkan feedback supaya bisa diukur, jadi kita tahu kita udah sampai mana, apakah kita membaik apa enggak. Di purposeful practice, kualitas latihan kita itu lebih diutamakan daripada durasi atau lamanya waktu yang digunakan untuk latihan. Purposeful practice ini punya 4 komponen utama, gue akan go through satu persatu. Yang pertama, goal yang spesifik dan jelas. Yang kedua, waktu latihan yang fokus, intens, dan tanpa adanya gangguan atau distraksi. Yang ketiga, feedback setelah selesai sesi latihan. Yang keempat, lo wajib mendorong diri lo keluar dari zona nyaman. Gue kasih contoh ya, misalkan skill penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa itu kan luas banget ya. Di IELTS saja ada 4 komponen. Reading, listening, writing, speaking. Lo harus mengerucutkan goal ini, lo lagi pengen belajar yang mana. Oke, gue ambil misalnya speakingnya dulu. Misal kita udah 6 bulan belajar bahasa Inggris, tapi kursus bareng sama temen, nyoba belajar ngomong bahasa Inggris sama diri sendiri, sambil nonton, tapi perkembangan lo stuck. Pronunciation atau cara lo mengeja dan kelancaran lo ngobrol, itu kayaknya stuck di situ aja. Evaluasi. Berarti kemungkinan besar cara belajarnya harus diganti. Mungkin lo perlu coachnya yang one-on-one. Banyak jalan menuju Roma. Kalau lo punya budget buat hire private tutor, silahkan. Kalau lo mau cari app buat ketemu teman-teman yang native speaker supaya bisa ngajak lo latihan, silahkan. Kalau lo malu, lo nggak, atau lo budget lo terbatas, lo mau latihan sendiri pakai AI, bisa banget. Misal, yang udah gue coba sendiri dan udah sering gue gaungkan karena emang bagus, lo bisa pakai namanya Elsa Speaks. Mereka baru aja launching versi terbaru yang jauh lebih canggih dan jauh lebih powerful daripada versi sebelumnya. Gue praktekin ya. Langkah pertama, kita breakdown dulu ke goal-goal yang lebih granular. Mau perbaiki pronunciation atau pengejaan, kosakata yang kita miliki atau vocabulary, lancarin conversation-nya atau ngobrolnya buat IELTS. Nah, versi baru Elsa Premium ini bisa ngebantu lo latihan skill yang spesifik. Karena bentuk Elsa adalah AI Coach 24/7 yang bisa nyesuaiin dengan bentuk latihan yang lo pilih.
Hi, I'm doing well. Thanks for asking. Great to hear that. Did you have a chance to practice your English this week? Plenty of opportunities day in and day out. That's fantastic. Now, would you like to continue with your next lesson in the learning path or try a role play activity? Next in the learning path. Nah, gimana cara nentuin level latihan sesuai dengan skill gua, Mas Rum? Tenang aja, makanya ada onboardingnya. Nggak cuma pas masuk perusahaan baru ya. Belajar bahasa Inggris pun dituntun pelan-pelan biar lu punya learning path yang customized sesuai dengan profil kebutuhan, bahkan pekerjaan dan minatnya lu. In Mexico, I enjoyed shrimp tacos with fresh salsa. In Mexico, I enjoyed shrimp tacos with fresh salsa. In Mexico, I enjoyed shrimp tacos with fresh salsa. Kalau lo mau akses kursus lengkap mulai dari IELTS sampai USCIS, materi tingkat pemula sampai tingkat profesional juga ada. Langkah kedua, fokus intens belajar tanpa distraksi. Sempetin waktu khusus, misalnya 20 menit, 30 menit sehari, pasang HP lo di mode do not disturb atau silent supaya nggak ganggu ke notifikasi lain. Langkah ketiga, dengerin feedback yang diterima. AI coachnya Elsa ini canggih banget, bisa kasih lo feedback yang sesuai pronunciation lo di mana yang kurang. Apakah lo kebanyakan S di belakang, apakah lo nyebut huruf tertentu atau kosakata tertentu kurang pas. Cakep banget. Keempat, push yourself outside your comfort zone. Kembali ke goal speaking. Lo bisa role play dengan skenario yang santai. Misalnya, lo lagi catch up sama teman. Oke, gimana cara ngobrolnya? Ngobrol tuh sama AI coachnya Elsa, gitu ya. Atau mungkin lo mau nantang diri lo dengan skenario lagi interview kerja pakai bahasa Inggris. Bisa banget dibikin kayak gitu. Langsung, gue kasih lihat prakteknya. Great choice. What kind of job interview would you like to simulate? For example, would you like to be the interviewer? I would like to be the interviewee. Sure thing. What kind of job would you like to interview for? Chief Executive Officer. The scene takes place in a conference room. You will be the interviewee for the position of Chief Executive Officer. I will play the role of the interviewer. Hello, and welcome to the interview for the CEO position. Can you tell me a bit about yourself and your background? Definitely. I have more than 15 years experience in building businesses across the globe. I have been in 3 different countries, and mostly I'm fluent with marketing, branding, sales, and finance. That's impressive. Kebayang teman-teman, poin pertama ini 4 komponen utama 10.000 jam purposeful practice. Kebetulan contohnya tadi bahasa Inggris, dan kita pakai Elsa. Tapi lu bisa pakai buat apapun. Belajar alat musik, belajar masak, belajar dagang, bisnis, buat side hustle lu, belajar strength training atau calisthenics gitu ya. Lu bisa pakai 4 komponen utama yang sama. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Yang kedua, deliberate practice. Konsepnya mirip purposeful practice, tapi kita langsung lompat belajar sama expert-expert di bidangnya langsung. Jadi 4 komponen tetap ada. Bedanya kita belajar dari pengalaman para ahli-ahli ini, misalnya atlet, musisi, coder kelas dunia. Pelatih mereka paham banget gimana caranya untuk ngebedah jenis latihannya supaya mereka bisa jadi top. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Sedikit disclaimer ya, enggak semua bidang bisa langsung pakai deliberate practice ini. Biasanya ini cocok buat hal-hal yang memang udah punya standar yang jelas, udah ada strukturnya, kayak misalnya catur, musik, atau olahraga. Tapi bisa kita coba aplikasikan ke bidang lainnya. Contoh, pertama, identifikasi dulu siapa yang jago banget di bidang itu. Gue ngambil contoh basket. Kobe Bryant itu kayak satu generasi lah sesudah Michael Jordan. But you know what? Dia secara sadar memilih coach atau trainer yang sama dengan Michael Jordan. Karena dia tahu, si Tim Grover ini aja bisa bikin Michael Jordan jadi juara, gue juga mau dong sama dia dong. Kalau misalkan contoh tadi, bahasa Inggris, lo pengen bisa presentasi sejago bos-bos lu di kantor, ya lu cari tahu. Lu ngobrol sama mereka, minta akses, minta waktunya mereka, cari tahu. Yang kedua, pelajarin apa yang bikin mereka hebat. Apalagi kalau orangnya lu kenal deket, lu tanya aja, rutinitas lu belajar bahasa gimana? Rutinitas lu belajar basket gimana? Bisa aja kalau Casey bahasa Inggris, dia banyak baca buku bahasa Inggris, dia banyak tontonan bahasa Inggris, dia latihan dari ngeliat subtitlenya, bisa aja dia memang punya circle teman-teman yang berbahasa Inggris, atau bahkan dia latihan untuk presentasi sendiri di rumah di depan kaca. Ini beneran dilakukan. Gue dulu sebelum buka Talkshow yang ramai
ini latihan gue, ya. Sekarang udah jutaan views. Nah, kembali ke case-nya Kobe sama Jordan, kalau menurut pelatihnya, ini yang bikin mereka sama-sama bisa naik. Kobe itu tipenya yang kalau latihan nggak bisa berhenti. Latihan terus, sehari bisa 5-6 kali. Jordan latihan secukupnya, dia work smart. Tapi yang menyatukan mereka adalah mereka dua-duanya suka banget ngulik pertandingan. Nonton rekaman, lihat gimana caranya lawan bergerak, gimana caranya gue mengalahkan gerakan itu. Gue di game mana, gue mainnya kurang bagus. Oh, gue kurang bagus di rebound. Oh, gue kurang bagus di ngeblok. Oh, gue defense-nya gerakannya kurang bagus ngebaca permainan lawan. Mereka setelah nonton itu, dapat feedback, fokus ngebenerin itu. Ya. Yang ketiga, bikin rencana latihan yang bisa pelan-pelan ngikutin jejaknya mereka. Ingat, plan latihannya harus spesifik dan punya tujuan akhir yang jelas. Gue kasih contoh lagi nih dunia basket. Ini kata Kobe Bryant sendiri. You train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4. Kebayang ya, kalau gue petain, dia sehari latihan segini banyak teman-teman. Dan sudah punya plan yang jelas. Nah sekarang, dari contoh basket tadi, kita tarik lagi ke bahasa Inggris. Case-nya lu pengen presentasi. Lo bedah sama bos lu atau team lead-nya lu. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, mungkin dia baca artikel dari Harvard atau dari Jakarta Post, 2-3 artikel setiap harinya, sehingga dia terpapar dengan itu. Yang kedua, mungkin dia ngambil course gratis yang udah disediain sama kantor, 1 modul setiap hari. Yang ketiga, dia latihan presentasi pakai Elsa AI Roleplay, di mana dia bisa bikin skenario dia sendiri, dia lagi presentasiin ide ke klien, tinggal ngomong ke AI coach, I want to practice presenting my campaign to a client. I will be representing my marketing agency. Boom, langsung dia ngobrol seolah-olah calon kliennya lo. Ini yang bikin makin seru. Ada 7 aksen bahasa Inggris yang lo bisa pilih dengan gender yang lo suka. Ya, lo pengen serasa di coaching sama Chris Hemsworth, ya, bisa pakai aksen bahasa Inggris. Hey there, mate. Ready to learn some English? We'll take it nice and easy. Pengen serasa ngobrol sama Jarvis-nya Iron Man? Tinggal pilih British. Yeah. Good day. Let's explore the English language together. I think you'll enjoy it. Jangan lupa perhatiin feedback-nya. Ingat tadi, Jordan dan Kobe bisa bertumbuh karena dia ngelihat bagian mana yang bisa dia improve. Terakhir, pastikan lo kuasain satu skill dulu sebelum lo pindah ke yang lain. Ya, supaya lo bisa fokus. Yang kelima, idealnya kalau lo belum punya coach, lo bisa minta waktu sama tim lead lo tadi atau bos lo tadi untuk nge-coach atau mentoring lo, minta feedback langsung dari latihan-latihan lo lakukan sama dia. Ini ideal. Tapi sementara kalau kita nggak punya, again, minta bantuan sama teknologi. Kalau pakai Elsa Speak, teknologinya bisa identifikasi kata-kata mana yang lo pelafalannya kurang bagus, penekanannya kurang bagus, supaya lo makin terdengar kayak native speaker. Good news juga, kalau lo pengen improve bahasa Inggris lo, gue ngobrol sama timnya Elsa, mereka ngasih special promotion. Lo bisa upgrade ke Elsa Premium dari harga biasanya 2,9 juta, jadi cuma 799.000 untuk 1 tahun. Tinggal pakai kode Elsa X Ruby. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Lo akan bisa akses ke semua fitur, nggak ada dikurangin, termasuk kursus lengkap. Lo bisa track progress lo dan juga banyak tools-tools yang eksklusif. Nah, silakan cari coach ini dalam konteks apapun yang sedang lo pelajari. Misalkan lo mau coach sama gue, tulis di bawah. Nanti gue coba cari ya, orang-orang yang emang niat banget pengen improve, gue akan bantu satu orang nge-coach. Alright, terakhir tapi nggak kalah powerfulnya, mental representation. Ini kalau bahasa keren dari buku. A mental representation is a mental structure that corresponds to an object, an idea, or a collection of information that the brain is thinking about. Simpelnya, kalau versi gua, ini kayak gua bikin dibacain ini dan gue punya mind mapnya. Gue punya ilustrasinya yang membantu gue untuk menjelaskan, oh konsep yang gue pengen sampein tuh ini, poin-poin utamanya tuh ini. Visualnya lu kira-kira pakai analogi ini. Bayang, sekarang kalau contohnya basket, karena gue seneng banget ya. Lihat video ini. Fadeaway is not going to get you away further enough. Their length is so great that they can still alter your shot. Now you throw in the pump fake, it really keeps the defender off balance and keeps them guessing, which is exactly what you want to do. Bryant behind the back, pulls it back. Oh, what a move. In an uneventful first half. A little step through, passed it to himself. How sweet is that? Ngelihat nggak mental representation-nya Kobe? Waktu dia lagi ngajarin cara bertahan seperti ini, itu dia nggak lagi di tengah-tengah beneran main. Tapi ketika dia di game, bisa langsung dia praktekin. Jadi, gue akan ambil konsepnya
Bloom's Taxonomy. Dalam Bloom's Taxonomy itu ada 6 layer pemahaman, 6 layer thinking. Kebanyakan dari kita itu belajar di sekolah cuma layer paling bawah. Sekedar tahu, tapi tidak paham. Paham adalah naik satu level. Mau naik sampai level yang keempat, menurut gue itu baseline-nya kita untuk bisa jago, itu kita bisa menganalisa. Itu yang dilakukan sama Kobe waktu dia tadi ngajarin. Musuh kalau gerak begini, kita cara geraknya begini. Musuh kalau gerak begini, cara geraknya begini. Mental representation bagus banget dilatih dengan men-challenge diri lu sendiri. Lu udah bisa ngajarin orang belum? Lu udah bisa menganalisa belum? Ketika lu bisa ceritain itu ke orang lain dan ajarin ke orang lain, dengan sebuah mental mind map yang baru, dengan bahasa lo sendiri, boom, berarti lo udah benar-benar paham. Boom, berarti lo bisa praktekin itu ke case-case atau aplikasi yang berbeda-beda. Nanti gue kasih contoh satu lagi deh, Master Chef. Lihat bagaimana Chef Renata, mental representation lo nge-guide dia, oh abis ini mesti motong ini, bumbunya mesti begini, proporsi bumbunya dengan ini dibandingnya segini. Gimana cara ngolah bahan ini, dia udah punya mental representation itu, sehingga ngerjainnya udah kayak otomatis. Paham? Kalau gue summarize teman-teman, ini bedanya antara kita education and entertainment. Entertainment, lo baca tentang marketing, lo nonton YouTube tentang marketing, lo dengerin podcast tentang marketing. Kelihatannya kayak lagi belajar, kelihatannya kayak education, tapi ada satu missing link. Apa itu? Praktek. Belajar yang benar ya adalah kayak gini. Baca tentang marketing, stop. Praktekin dulu, brainstorm gimana caranya bikin brand. Nonton itu tentang marketing, stop. Praktekin dulu, nyatet poin-poin utamanya, coba bikin 5 Instagram ads, tes performance-nya. Lanjut, dengerin podcast tentang marketing, stop. Catat dulu poin-poinnya, praktekin, gagal, ulang lagi. Itu namanya education. Kalau lu cuma sibuk mengkonsumsi, itu namanya entertainment. Ya, kalau bahasa sehari-hari, ini sih cuci mata doang ya, lagi shopping, tapi nggak benar-benar ngelakuin gitu. Ya, jadi beda banget ketika lo praktekin. Daripada lu lama-lama ngabisin waktu nonton video kayak gini, mendingan waktu lu nonton lu pause, catet, terus lu langsung pikirin kira-kira lu mau praktekinnya kayak gimana. Ngerti teman-teman? Ngerti? Got it? Gua harap video ini bisa menjadi bekal lo buat mengawali 2025. Wajib masukin ke dalam resolusi lu belajar satu hal baru. Gue sempat bikin list free courses yang ditawarkan dari banyak kampus-kampus keren di dunia. Jadi lu bisa lihat di deskripsi di bawah. Bisa belajar dari macam-macam sumber. Buat yang penasaran, gimana caranya ngulik potensi lu supaya bisa lebih lagi, gue juga menyarankan lengkapi diri lu dengan episode Hidden Potential. Kita ngulik buku dari Profesor Adam Grant. Atau, again, jangan lupa cek free course yang lain. Salam belajar berkarya berbagi.